Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai cara membuat daftar isi dan daftar pustaka secara otomatis. Pertama, kita bahas dulu cara membuat daftar isi secara otomatis. Ada beberapa fitur yang telah disediakan Microsoft Word untuk membuat daftar isi secara otomatis. Salah satunya adalah heading. Nah, heading ini apa sih? Heading ini sebenarnya merupakan sebuah fitur yang digunakan untuk memformat gaya penulisan. Namun, pada kali ini, kita fungsikan heading ini untuk menentukan kategori judul bab, subjudul bab, dan sub-sub judul bab lainnya yang selanjutnya akan bisa digunakan pada fitur yang lain. Nah, apa sih fitur itu? Nanti akan kita bahas. Nah, heading ini terbagi menjadi berbagai macam. Namun, yang akan kita gunakan kali ini adalah heading 1, 2, dan 3. Heading 1 berfungsi untuk mengkategorikan judul bab, seperti bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, dan sebagainya. Sedangkan untuk heading 2, itu berfungsi untuk mengkategorikan sub judul bab, seperti 1.1 latar belakang, 1.2 rumusan masalah, dan sebagainya. Dan untuk heading ketiga, itu berfungsi untuk mengkategorikan sub-sub judul bab, di mana subbab terdapat subbab lagi. Nah, itu kita gunakan heading ketiga. Oke, langsung saja kita implementasikan ke dalam dokumen. Oke, pertama, sebelum itu, saya sudah mengasumsikan bahwa penonton atau yang menonton video ini sudah memberikan halaman pada dokumen masing-masing. Karena itu merupakan hal langkah yang pertama. Selanjutnya, kita menggunakan fungsi heading. Nah, di sini belum kita ganti format gaya penulisannya. Di sini pendahuluan, berarti bab 1. Nah, bab 1 itu menggunakan heading 1. Kita tekan, oke. Berubah dia menjadi bab 1 pendahuluan. Mengapa langsung ada bab 1-nya? Itu merupakan salah satu aturan gaya penulisan yang sudah diatur di dalam heading ini. Kemudian latar belakang. Nih, latar belakang belum dikasih heading. Heading yang tepat untuk digunakan adalah heading 2 karena latar belakang ini merupakan subbab dari bab 1 pendahuluan. Nah, kemudian kita cari lagi. Oke, ini rumusan masalah. Itu merupakan subbab dari bab 1 pendahuluan. Jadi kita ganti menjadi heading 2. Oke. Ini sudah saya ganti. Lanjut. Oke, ini landasan teori. Landasan teori itu merupakan bab 2. Maka kita menggantinya atau mengganti gaya format tulisannya menjadi heading 1. Oke. Berubah dia menjadi bab 2 landasan teori. Kemudian di sini sistem pendukung keputusan. Itu merupakan subbab dari bab 2 ini. Jadi kita menggunakan heading kedua. Oke. Udah terganti, kemudian ada lagi. Oke. Ini ada jenis keputusan. Jenis keputusan ini merupakan bagian dari subbab sistem pendukung keputusan. Artinya subbab terdapat lagi subbab. Nah, itu kita gunakan heading ketiga, yaitu ini. Nah, kemudian Oke, tidak ada lagi ya. Nah, setelah kita menggunakan heading-heading ini semua, baru kita buat daftar isinya. Oke, ada fitur selanjutnya fitur kemudian itu adalah fitur namanya Table of Contents. Nah, Table of Contents ini berisi heading-heading yang sudah kita gunakan tadi, kemudian disusun sesuai dengan penulisan daftar isi. Nah, di sini kita gunakan cukup Automatic Table 1. Kita klik. Oke. Dan jadi sebuah daftar isi. Kemudian untuk format penulisannya bisa kita ubah sendiri sesuai dengan aturan. Di sini saya ingin menggunakan MS Roman. Size fontnya itu adalah 12. Oke, sudah jadi sebuah daftar isi. Itulah penjelasan mengenai cara membuat daftar isi secara otomatis. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai cara membuat daftar pustaka secara otomatis. Oke, mengenai daftar pustaka,
Jadi sebenarnya daftar pustaka itu merupakan sumber atau rujukan kita dalam menulis atau membuat makalah ataupun artikel. Jadi sebelumnya itu kan mungkin kita semua membuat daftar pustaka secara manual. Nah, jadi sekarang saya akan menjelaskan kepada teman-teman bagaimana cara membuat daftar pustaka secara otomatis. Jadi ada sebuah fitur yang disediakan oleh Microsoft Word dalam membuat daftar pustaka, yaitu Citations and Bibliography. Itu bisa kalian temukan pada bagian Reference. Nih. Oke. Langkah awal, klik Manage Sources. Nah, kemudian klik New. Oke, di sini berbagai macam sumber dari berbagai macam sumber itu sudah disediakan oleh fitur ini, baik dari buku, jurnal, artikel, bahkan website pun tersedia di sini. Di sini saya akan mencontohkan daftar pustaka yang berasal dari buku. Oke. Nah, di sini author. Author ini artinya penulis buku tersebut. Di sini saya contohkan Kusrini. Kemudian title dari bukunya itu adalah Konsep dan Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan. Tahunnya itu adalah 2007 dan diterbitkan di Kota Yogyakarta. Publishernya adalah Andi. Oke. Oke, inilah dia daftar pustakanya. Kemudian saya akan mencontohkan lagi satu sumber dari jurnal. Nah, di sini saya mencontohkan jurnalnya, yaitu autornya itu Ernawati. Nah, untuk kalau misalnya ada lebih dari satu penulis, cukup kalian ketik titik koma untuk membatasinya gitu. Nah, selanjutnya Nur Aini Hidayah titik koma, kemudian Elvi Petrina. Nah, untuk lebih lengkapnya kalian bisa centang show all bibliographies field ini. Nah, maka dia akan memunculkan semua bagian-bagian dari jurnal. Oke, selanjutnya title atau judulnya. Judul dari jurnal ini adalah Rancang Bangun Sistem Pendukung Keputusan Kenaikan Jabatan Pegawai dengan metode profile matching. Nah, kemudian ada nama jurnalnya. Nama jurnalnya itu Studi Informatika Sistem Jurnal Sistem Informasi. Ups. Kayak di sini city, kota tidak disebutkan. Kemudian ya, tahunnya itu tahun 2017. Bulan hari tidak disebutkan. Kemudian halamannya itu 127 sampai 134. Kemudian ada volume dan isu terdapat dalam jurnal tersebut. Kita ketik. Nah, tanda bintang-bintang ini merupakan salah satu rekomen dari fitur ini untuk diisi. Tuh. Kalau sudah klik OK. Nah, kemudian muncullah bentuk referensi atau daftar pustaka dari jurnal tersebut. Oke, setelah itu close. Nah, untuk menampilkan daftar pustaka tadi, kita klik bibliografi. Nah, ini terserah kalian mau pilih yang mana. Di sini saya akan memilih bibliografi. Oke. Nah, di mana yang satunya? Ini add. Oke, ulang lagi update. Nah, maka dia akan muncul seperti ini. Ini cukup kita hapus. Oke, dan jadi ini merupakan cara kita untuk membuat daftar pustaka secara otomatis. Oke, demikian video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe apabila bermanfaat. Kritik dan saran boleh ketik di kolom komentar. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.